Pemirsa, niat pedangdut Dewi Persik yang akan menyeret netizen yang membuatnya marah karena merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya sepertinya tidak main-main. Polres Jakarta Selatan kembali memeriksa terlapor Minarsi sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan Dewi Persik beberapa waktu lalu. Kita hadir hari ini atas panggilan penyidik. Kebetulan hari ini panggilannya juga sudah sebagai tersangka. Ya, kita pun juga masih mengupayakan mediasi dengan pihak pelapor. Kita juga tetap memperjuangkan hak mediasinya. Semoga ya Mbak Dewi bisa memberikan maaf dan bisa selesai di mediasi lah. Saya kita satu jaluk sepuro, tolong buka pintu sepuro nang Ibu Dewi dan keluarga Ibu Dewi dan keluarga kita Jember. Aku jaluk sepuro semua teh atas omongan saya yang kurang ajar, sing bodoh ini, sing kurang ajar yang jaluk sepuro sengaja tolong bukaan no. Kurangnya aku semua ke Ibu Dewi dan keluarga Ibu Dewi. Saya menyesal. Saya tidak akan ulang lagi seperti ini. Ya jelas, jadi untuk kepolisian ya ranahnya menegakkan hukum. Namun demikian jika minta dijembatani untuk perdamaian yang jelas ada kita restoratif justice, itu yang pasti kita jembatan. Besok itu sementara tadi sudah saya sampaikan kalau misalnya ada upaya mediasi silahkan, tapi keputusannya kami kembalikan lagi kepada pihak keluarga. Yang pasti insya Allah besok hadir akan dibawa ke sini orang tua Mbak Dewi langsung, tapi mungkin untuk kakaknya sudah kembali ke daerah tinggalnya. Jadi mungkin insya Allah besok hadir. Ada mami juga masih di Jakarta, juga akan besok dihadirkan untuk bertemu dengan terlapor. Diungkapkan kuasa hukum terlapor dalam pemeriksaan tersebut juga diupayakan mediasi dan jalan damai dengan Dewi Persik. Pihak Winarsi yang diwakilkan oleh suaminya menyampaikan permohonan maaf kepada Dewi Persik dan keluarganya atas perilaku Winarsi yang telah menyinggung harkat dan martabat keluarga DP. Lantas, akankah pihak DP menerima permohonan maaf Winarsi? Untuk yang dilaporkan oleh DP hari ini sudah menjadi tersangka ya. Kemudian hari ini juga dipanggil sebagai tersangka. Ya untuk sementara di penyidik masih dimintain keterangan. Ya, jadi dipanggil hari ini untuk dimintain keterangan terhadap yang terlapor adalah tersangka. Dimintain keterangan. Intinya saya mau minta maaf lagi kepada Ibu Dewi, beserta keluarga dan juga masyarakat Jember semuanya atas segala doa dan pelanjangan kekurangan ajaran kepada Mbak Dewi keluarga. Dan saya juga sudah selalu bisa minta maaf atas kesalahan istri saya yang mana atas keterlibatan saya dalam mendidik istri akhirnya terjadi kesalahan seperti ini. Atas perbuatan yang dilakukan Winarsi tersebut, tersangka terancam Undang-Undang ITE dengan hukuman kurungan penjara 4 tahun dan denda sebesar 750 juta. Untuk sementara ini kita masih mendalami, kemudian sudah ditetapkan siapa yang menjadi tersangka, yang nanti di depannya pasti kita infokan kembali. Ya, apakah nanti sebagaimana mungkin yang perdamaian atau mungkin mengacu di RJ. Untuk sementara ini terlapor sudah menjadi tersangka. Lantas, sampai kapan perseteruan Dewi Persik dengan netizen ini akan berakhir? Akankah pemilik goyang gergaji itu akan selalu membawa kasus tersebut ke jalur hukum bagi setiap netizen yang membulinya? Benarkah demi harga diri, DP rela menyibukkan diri menjalani pemeriksaan di kepolisian? Bukankah hal itu akan menyita waktu DP? Sebenarnya nggak mau mencabut ini untuk efek jerah untuk yang lain, tapi
apakah nanti dengan adanya pertemuan berikut dan status dari terlapor sudah naik status, apakah ada pertimbangan untuk Mbak Dewi dan keluarga untuk mempertimbangkan. Tapi yang pasti saya rasa dengan adanya laporan yang Jakarta Selatan dan juga di Depok, saya rasa sudah cukup untuk menjadi pelajaran bagi oknum haters ataupun yang bermain di media sosial untuk lebih baik lagi dalam. Bagaimana selesainya ya kita lihat. Menurut kuasa hukum, kliennya tak pernah menandatangani surat kuasa jual rumah, aset yang disebutkan seolah dijual kepada karyawan. Pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti sehingga ia mengharapkan proses hukum berjalan cepat dan terlapor dapat segera ditangkap dan diproses hukum sesuai hukum yang berlaku. Sekarang keberadaan mereka lagi kita pantau, lagi pergi ke luar negeri rombongan ya. Kemudian keluarganya juga sudah kita pantau, sudah kita identifikasi semuanya. Dia merasa bahwa memalsu atau menggunakan surat palsu itu selama ini nyaman-nyaman saja. Tapi saya bilang siapapun dia harus kita buru. Tidak boleh di negara ini orang seenaknya berbuat jahat tanpa tersentuh oleh hukum. Setiap orang harus patuh kepada hukum, itu intinya. Betul, ini ada praktik mafia tanah dan praktik mafia peradilan. Kenapa mafia tanah? Karena berani memalsu akte-akte otentik, berarti dia melawan negara. Nah, kemudian menggunakan cara-cara palsu seolah-olah ini produk notaris, atau bisa juga memang bekerja sama dengan notaris kan gitu. Tapi yang jelas hasil investigasi kami, notaris ini sudah tiada, artinya sudah meninggal. Kasus yang menjual rumah di Jalan Sriwijaya dan di Jalan Raya Panglima Polim 3 nomor 8 dengan cara menggunakan surat-surat palsu. Jadi seolah-olah klien saya, baik itu Bu Maria maupun Ibu Yulia, ini kan kakak beradik, seolah-olah dia memberikan atau membuat surat kuasa jual, yaitu untuk menjual rumahnya yang di Sriwijaya maupun yang di Yulia mengungkapkan gugatan yang dibuat itu hanya antara dia dengan mantan suaminya dan tidak terkait dengan anak-anaknya. Lantas, adakah support yang diberikan anak-anak atas kasus yang tengah menimpanya itu? Anak saya bilang, mah kalau mama mencari keadilan kebenaran ya anak saya mendukung saya. Adiknya Anggebin yang memberi dukungan sama Andel itu. Nah, itu yang memberi support ke saya. Tak terusin mah cari keadilan. Sementara di lain peristiwa, Umi Pipik saat ini tengah menjalani ibadah umroh di Tanah Suci. Ia tidak berangkat sendiri, tapi mengajak serta keempat anaknya. Mantan istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini pun mengunggah beberapa foto selama melakukan aktivitas ibadah di sana, salah satunya saat Umi Pipik berada di Jabal Uhud. Umi Pipik dan keempat buah hatinya berpose dengan latar belakang Gunung Batu. Dalam foto yang diunggah, Umi Pipik terlihat mengenakan gamis berwarna hitam dengan mengenakan cadar serba hitam. Begitu juga dengan kedua putrinya, Adiba Kanza dan Ayla Az-Zuhro. Sementara si bungsu Ataya Bilal Rizkilah mengenakan gamis, peci, dan sarung berwarna putih. Sedangkan Abizar tetap mempertahankan ciri khasnya, yakni bergaya ala rocker dengan mengenakan kalung dan rambut panjangnya. Namun, unggahan Umi Pipik tersebut mengundang komentar beragam dari warganet. Hal itu terkait penampilan si sulung Abizar Al-Ghifari yang menuai kritik karena dinilai tidak layak dan tak pantas mengenakan pakaian seperti itu karena sedang berada di Tanah Suci. Namun lewat unggahan di Instagram miliknya, janda mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu menjawab komentar miring warganet. Semua orang mempunyai hak untuk mengenal Allah. Anakku, tetaplah jadi anak-anak yang baik. Terus baik kepada hamba-hamba Allah di muka bumi ini, muliakanlah dan berlakulah yang baik kepada mereka, maka Allah akan memperlakukanmu sama seperti halnya kamu memperlakukan orang lain. Saat kamu memperlakukan orang lain buruk, maka begitulah Allah akan memperlakukanmu. Jawaban yang sama pun dilontarkan adik mendiang Jeffrey Al-Bukhari, Ustadz Fajar Siddiq. Ia berkomentar tidak ada yang salah dengan gaya berpakaian yang ditunjukkan Abizar tersebut. Bisa jadi komentar warganet tersebut sebagai bentuk kecintaan warganet terhadap anak sulung almarhum Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipik itu sebagai public figure.
Ya kalau menurut saya, apa yang saya lihat, karena saya juga berteman juga di IG Abizar dan Umi Pipik. Kalau saya melihat sih hal yang wajar ya, karena mungkin Abizar ini adalah sosok anak seorang ustadz, dan juga yang kedua bentuk keperhatian sayangnya netizen ke Abizar. Jadi mungkin netizen kepengen Abizar lebih apa ya, lebih mengikuti sedikitnya sunnah lah gitu, untuk memakai gamis atau pakaian yang lebih sedikit panjang lah gitu. Salah satunya adalah dalam hadis Al-Baihaqi nomor 3362, bahwa aurat laki-laki itu yaitu mulai dari bawah pusar dan sampai ya di bawah pusar dan sampai ke atas lutut. Selain itu, menurut Ustadz Fajar Siddiq, cara berpakaian yang ditunjukkan Abizar tidak bertentangan dengan sunnah Islam meskipun ia berpakaian dengan gaya bikers atau anak motor. Ia meyakini, meskipun anak motor tetapi Abizar tetap menjalankan dakwah dan syiar Islam. Kalau menurut Islam intinya begini, kalau yang nggak boleh itu pakaian yang bisa mempengaruhi pandangan orang. Maksudnya ya mungkin coraknya ya, atau gambar gitu kan. Nah mungkin itu yang menjadi perhatian, atau mungkin dia pakai pakaian sesuatu yang mahal gitu kan, sehingga menjadi mencuri pandangan orang lah, menjadi sumber perhatian. Mungkin itu kali yang nggak boleh guru ya. Tapi kalau saya melihat daripada apa yang Abizar pakai, masih wajar-wajar aja. Dan kalau saya lihat dari tulisannya itu juga kan syiar ya, maksudnya begini, dia pakai itu kan belakangnya bikers dakwah, berarti secara tidak langsung dia sudah mengkampanyekan bahwa anak-anak motor itu ternyata ya tidak semua, atau menurut pandangan orang pada umumnya anak-anak motor itu kan banyak bertingkah laku negatif. Nah, tapi Abizar bagaimana caranya bikers ini dibawa ke jalan yang lebih positif.